Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya selaku pembicara 1 tim pro dengan mosi Dewan ini akan mengganti program MBG. Yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang mosi tersebut. Program makanan bergizi gratis yang mulai dilaksanakan pada tahun 2025 ini sudah mulai menyebar ke seluruh sekolah di Indonesia, tetapi juga belum keseluruhan. Program ini dibuat oleh Presiden Indonesia, yakni Bapak Prabowo Subianto. Tujuan diadakannya MBG ini ialah untuk meningkatkan kesehatan gizi masyarakat, serta mengatasi stunting dan untuk menciptakan generasi yang sehat. Namun, program MBG yang awalnya dicanangkan sebagai solusi stunting dan peningkatan kualitas SDM, dalam perjalanannya di tahun 2025 sampai 2026, justru menghadapi jalan buntu akibat berbagai kasus krisis fundamental. Dewan ini memandang bahwa mempertahankan program ini hanya akan memperparah kerugian negara. Program ini juga dianggap memangkas hak esensial pendidikan, guru, fasilitas, dan kurikulum demi distribusi logistik makanan. Makanan bergizi gratis (MBG) dapat didefinisikan sebagai penyediaan makanan dengan kandungan nutrisi lengkap dan seimbang yang diberikan tanpa adanya pungutan biaya dari masyarakat. Dalam konteks kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, MBG adalah program prioritas pemerintah yang menyediakan makanan 1 kali dalam sehari untuk memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan kalori harian. Namun, program tersebut dianggap oleh sebagian besar masyarakat adalah program yang belum berhasil. Upaya sistematis untuk menghentikan program MBG yang sedang berjalan guna menggantinya dengan model interferensi gizi baru yang lebih sesuai dengan konstitusi hukum, stabilitas, dan keragaman budaya lokal. Saya setuju dengan mosi ini karena penggantian program MBG dapat mengalihkan budaya agar tidak selalu bergantung kepada program pemerintah. Seperti MBG ini tidak akan berlangsung lama. Penggantian program ini dapat diganti dan dana dapat digunakan untuk memperbaiki jalan, merenovasi rumah yang sudah tak layak huni, dan mungkin hal tersebut jauh lebih efektif bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan suatu keadilan. Dilansir dari beberapa artikel, filosofi sandang, pangan, dan papan di Indonesia berakar dari kombinasi kearifan lokal, terutama Jawa, nilai-nilai budaya Nusantara, serta ajaran agama yang kemudian diakui sebagai kebutuhan dasar manusia. Dalam kearifan lokal, urutan kebutuhan dimulai dari penguatan martabat manusia. Memberi makanan gratis secara terus-menerus beresiko menciptakan mentalitas ketergantungan bertentangan dengan karakter mandiri bangsa Indonesia. Mengganti MBG dengan pemberdayaan lapangan pekerjaan jauh lebih sesuai dengan nilai luhur untuk membangun manusia yang berdaya, bukan sekedar objek bantuan. MBG berfokus pada mengurangi risiko tata kelola, kedaulatan anggaran, dan efektivitas birokrasi. Berdasarkan dinamika hingga Mei 2026. Mitigasi resiko korupsi dan patronase politik, anggaran MBG yang sangat besar mencapai 335 triliun seperti jual beli titik, satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG, serta laporan insentif tetap cair meski operasional dapur sudah mati. Efisiensi fiskal dan ruang gerak pemerintah, program MBG merupakan kebijakan yang sangat membebani APBN dan berpotensi mengabaikan sektor strategis lainnya. Alokasi dana yang masif dapat berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan dasar lainnya, serta meningkatkan beban utang negara. Tinjauan politik mengganti MBG dengan program yang lebih tersegmentasi hanya untuk warga miskin, ekstrim akan memberikan pemerintah fleksibilitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai infrastruktur produktif. Dalam hukum tata negara, setiap kebijakan yang menggunakan APBN harus memiliki landasan hukum yang kuat. Per-PS atau PP atau UU untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan temuan program MBG dengan mekanisme yang lebih terstruktur, misalnya subsidi langsung atau penguatan gizi berbasis sekolah yang lebih desentralisasi, akan memberikan kepastian hukum. Menggantinya berarti memperbaiki tata kelola agar tidak hanya mengandalkan inisiatif badan baru. Sekian, terima kasih. Dan rekan-rekan sekalian,
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Novita Ekadia sebagai pembicara kedua dari tim Pro. Tetap pada pendirian tim kami tetap setuju untuk mengganti program MBG. Berdasarkan argumen yang telah disampaikan pembicara ke-1, mungkin dari tim kontra akan membantah seperti MBG meningkatkan gizi dan mengurangi stunting. Namun, nyatanya, data menunjukkan stunting adalah masalah multifaktor yang berasal dari sanitasi, air bersih, serta kurangnya edukasi orang tua. Bukan sekedar makan siang, uang 71 triliun lebih baik untuk perbaikan sanitasi dan subsidi gizi langsung ke keluarga miskin daripada catering massal yang rawan korupsi. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisi kami, saya akan membawakan 3 poin argumen tambahan, yakni argumen keempat, 5, dan 6. Keempat mengenai aspek ekonomi, kelima mengenai aspek sosial, dan keenam mengenai aspek agama. Dalam tingkat ekonomi real, MBG memang menciptakan permintaan baru bagi sektor pangan. Itu argumen yang masuk akal. Namun dalam skala besar, itu juga dapat mengubah cara pasar bekerja. Negara menjadi pembeli dominan dengan permintaan yang relatif tidak elastis. Ditentukan oleh target administratif, bukan semata oleh sinyal harga. Dalam kondisi seperti itu, peningkatan permintaan tidak hanya mendorong harga naik, tetapi juga mengalihkan pasokan dari pelaku usaha lain, seperti susu yang sebelumnya mengalir ke kedai kopi, buah untuk restoran, atau bahkan telur bagi usaha kecil, dapat tersedat dalam rantai MBG kali ini. Dikarenakan volume pembelian dan kepastian kontaknya lebih menarik bagi produsen. Gejala ini mulai tercermin dalam data. Bahkan BPS mencatat bahwa peningkatan permintaan terkait pelaksanaan MBG ikut mendorong kenaikan harga telur ayam ras dan daging ayam ras, yang menjadi penyumbang inflasi pada periode tertentu di tahun 2025. Tekanan harga ini bukan penyumbang inflasi seluruh cerita, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa program pangan berskala besar tidak pernah bekerja di ruang steril. Ia bekerja di dalam pasar yang punya keterbatasan pasukan, ketimpangan daya tawar, dan efek rambatan kepada pelaku lain. Ketika negara menjadi pembeli dominan, pelaku usaha kecil tidak lagi beroperasi dalam pasar netral. Mereka harus bersaing dengan kekuatan permintaan yang jauh lebih besar. Dalam jangka pendek, mereka menyerap harga yang lebih tinggi atau bahkan kehilangan akses terhadap bahan baku. Dalam jangka menengah, struktur semacam ini berpotensi memperkuat konsentrasi pada pembeli besar dan mempersempit gerak pelaku kecil. Dalam praktiknya, negara tidak lagi sekedar regulator, tetapi juga aktor pasar yang ikut menggeser keseimbangan. Lanjut, sedangkan dalam aspek sosial, program MBG masih tidak merata pembagiannya. Dilansir dari Tempo.co 19 April 2025, program makan bergizi gratis menghadapi isu ketidakmerataan distribusi dan kualitas yang memicu kritik dari beberapa pihak termasuk Indonesia Eruption Watch atau ICW yang mendesak penghentiannya. ICW melihat ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian standar dan masalah kualitas makanan. Meskipun belum dihentikan, ketidakmerataan ini membuat program belum optimal dan memerlukan perbaikan koordinasi serta standar SOP yang jelas. Selanjutnya, dilansir dari sukuakaonline.com, fakta bahwa program MBG ini tidak secara merata berlangsung di 38 provinsi menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi dan implementasi program di berbagai daerah. Tidak meratanya distribusi MBG ini pula disebabkan belum adanya standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga hal-hal teknis yang seharusnya telah diatur menjadi bumerang baru, sehingga hal yang penyajian makanan yang tidak sesuai angka kecukupan gizi di beberapa daerah. Selanjutnya masuk ke dalam argumen tambahan dari saya. Dalam aspek agama, banyak dikhawatirkan tentang halal toyib atau halal dan sehat. Dengan skala program yang mencapai jutaan anak dengan target 82 juta, pengawasan di ribuan dapur catering di Indonesia sangat sulit dijamin. Program ini beresiko memberikan makanan yang tidak standar, yang dalam perspektif agama berpotensi memberikan dampak buruk pada pertumbuhan fisik dan pertumbuhan anak. Terima kasih. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Perkenalkan, nama saya
dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lintang Rahmat Hartono. Saya selaku pembicara ketiga dari tim Pro dengan mosi Dewan ini akan mengganti program makan bergizi gratis. Baik, langsung saja saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan 1 dan pertanyaan kedua. Tim kontra mengatakan bahwa MBG adalah bentuk kepedulian negara terhadap rakyat. Namun kami tegaskan bahwa kepedulian negara tidak harus diwujudkan melalui bantuan konsumtif berskala besar. Kepedulian yang sesungguhnya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, memiliki pekerjaan, pendidikan berkualitas, dan kesejahteraan yang stabil. Tim kontra juga mengatakan bahwa program ini membantu mengurangi stunting. Namun stunting tidak hanya disebabkan oleh kurang makan di sekolah, melainkan juga pola asuh, sanitasi, kesehatan keluarga, dan kondisi ekonomi rumah tangga. Maka solusi yang lebih tepat bukan sekedar memberikan makanan gratis, melainkan memperbaiki akar permasalahan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kami dari tim Pro tetap meyakini bahwa program MBG sebaiknya digantikan dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Seperti itu. Lanjut, hadirin Dewan yang terhormat, setelah mendengarkan seluruh penjelasan dari pembicara pertama dan pembicara yang kedua, kami semakin yakin bahwa program MBG memang perlu diganti dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran, lebih efektif, dan lebih berkelanjutan. Yang pertama, dari sisi budaya, program ini berpotensi mengikuti nilai kemandirian masyarakat Indonesia. Anak-anak dibiasakan menerima bantuan tanpa memahami pentingnya usaha dan tanggung jawab keluarga. Selain itu, keragaman budaya pangan daerah juga perlahan dapat tergeser akibat standarisasi makanan nasional. Yang kedua, dari sisi politik, program ini sangat rawan dijadikan alat pencitraan pemerintah. Bantuan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat seringkali dimanfaatkan untuk membangun popularitas politik. Hal ini tidak sehat bagi demokrasi karena rakyat menjadi mudah dipengaruhi oleh bantuan pemerintah. Yang ketiga, dari sisi hukum, semakin besar anggaran, semakin besar pula peluang penyimpangan, seperti resiko korupsi, memanipulasi anggaran, dan distribusi yang tidak adil merupakan ancaman nyata dalam program berskala nasional seperti MBG. Hadirin Dewan yang terhormat, dari sisi sosial, program MBG juga belum tepat sasaran. Tidak semua siswa di Indonesia mengalami kekurangan gizi ataupun kesulitan ekonomi. Namun, bantuan diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi penerima. Akibatnya, anggaran negara yang sangat besar digunakan kepada kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan. Padahal masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan lebih besar dan lebih mendesak. Kami percaya bahwa bantuan sosial seharusnya diberikan kepada yang berkebutuhan, bukan dibagikan secara umum. Selain itu, program bantuan yang diberikan terus-menerus juga dapat memengaruhi pola pikir masyarakat. Anak-anak menjadi terbiasa menerima bantuan tanpa memahami proses usaha dan kerja keras. Yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya bukan ketergantungan bantuan, melainkan kesempatan untuk berkembang dan hidup mandiri. Hadirin yang terhormat, dalam sudut pandang agama, setiap orang tua memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Negara memang boleh membantu masyarakat, tetapi bantuan tersebut seharusnya bersifat mendukung, bukan menggantikan sepenuhnya tanggung jawab keluarga. Baik, hadirin Dewan yang terhormat, dari sisi ekonomi, program MBG membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dana tersebut bahkan dapat mencapai ratusan triliun rupiah dalam jangka panjang. Pertanyaannya adalah, apakah anggaran sebesar itu sudah digunakan dengan cara yang paling efektif? Kami percaya belum, karena Indonesia masih memiliki banyak kebutuhan lain seperti kualitas guru, fasilitas kesehatan, pembangunan sekolah, dan penciptaan lapangan kerja serta bantuan usaha bagi masyarakat kecil. Program MBG menyelesaikan akar permasalahan ekonomi masyarakat. Tapi masyarakat tetap membutuhkan pekerjaan tetap, penghasilan stabil, dan kesempatan ekonomi yang jauh lebih baik. Jika anggaran sebesar itu dialihkan untuk membangun ekonomi masyarakat, maka manfaatnya akan jauh lebih besar dan lebih bertahan lama. Masyarakat tidak hanya menerima makanan untuk satu hari, tetapi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sepanjang hidupnya. Hadirin yang terhormat, setelah melihat seluruh penjelasan dan data yang akurat dari sisi budaya, politik, hukum sosial, dan agama, dan juga ekonomi, maka semakin jelas bahwa program MBG bukanlah solusi terbaik untuk masa depan Indonesia. Membandingkan dengan argumen yang disampaikan tim lawan, data tim kami jelas lebih akurat, faktual, dan aktual. Kami tidak
menolak pentingnya gizi bagi anak-anak Indonesia. Namun kami menolak cara yang kurang efektif, terlalu mahal, beresiko tinggi, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat. Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah kebijakan yang lebih tepat sasaran, lebih efisien, lebih transparan, memperdayakan masyarakat, dan mampu menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Terima kasih. Salam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.